Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, dan masih sama Naila, Nathan, dan Dewin dari Bakso Alright. Semoks. Oke deh. Nah, Dewin, tadi kan kita udah sempat icip-icip juga nih si Naila untuk dari rasa-rasa dari Bakso Semok ini. Nah, untuk Betul, kedepannya betul. deh, ini sekarang kita udah mulai pikirnya ke depan, visionnya. Nah, ini dari Dewin sendiri, kira-kira ini kan ada udah mulai transisi juga ke new normal, akhirnya bentar lagi PSBB transisi pun akhirnya, kebetulan kemarin kan diperpanjang lagi, tapi mestinya sekitaran bulan depan atau 2 bulan lagi sih kemungkinan memang aturan-aturan mungkin Udah balik lagi ya. balik lagi gitu ya, tapi masih dengan protokol-protokol kesehatan. Nah, dari Dewin, untuk sisa dari 2020 ini ada rencana nggak? Jadinya nanti ada goals kira-kira akhir 2020 ini Bakso Semok harus mencapai apa gitu? Waktu sebelum pandemi sih saya berpikir Bakso Semok 2020 akhir 2020 15 cabang. Oke, Gitu. 15 cabang ya? Cuma ternyata pas pandemi gini kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu loh. Memang benar-benar stay at home. Saya benar-benar stay at home itu 3 bulan full, nggak kemana-mana, cuman di rumah. Di rumah juga kemarin sempat nggak ada yang bantuin di rumah. Memang mbaknya pulang kampung kan gitu loh. Memang benar-benar ngurus anak, jadinya benar-benar ini semua kerjaan jadi terbengkalai kan gitu. Jadi membuat sekarang sampai akhir tahun 10 aja. 10 aja cabang gitu aja. ya. Oke, berarti sama dengan nanti kan bentar lagi akan buka di Mangga Besar. Totalnya berarti sekarang udah berapa? Dengan nanti sekarang baru Mangga 6. Besar. Oh, dengan nanti Mangga Besar 7. Mangga Besar 7, Kelapa Gading 8. Kelapa Gading, oke. Lalu ada Fluid, wah cakep. Terus ada di Tebet kayak gitu-gitu. Ada di Tebet juga, wow dekat rumah saya. Nah itu Tan. Oke. Nah, selain itu untuk dari selain pembukaan cabang ada kayak goals lain lagi, mungkin ada pembukaan tambahan menu, iya betul. Nanti untuk tambahan menu nanti kita pasti akan terus ada gitu kan, karena kan inovasi itu perlu kan gitu. Betul. Jadinya pasti nanti akan ada selalu update menu terbaru. Yang pastinya yang menunya yang akan sekiranya jadi favorit lah kayak gitu. Oke. Nah, tapi tadi kan sempat juga tuh Dewin ngasih tahu kalau misalnya tadi yang bakso mantul ya, itu kan baru ya, menu baru. Itu tuh kira-kira hasil pengembangannya tuh dari berapa lama sih untuk bisa ngeluarin si menu baru ini? Iya, betul. Kebetulan sih tadinya kan memang kita itu dari menu-menu pokok kita, basic ya gitu kan, dari keju kesukaan saya juga. Terus kan awalnya kan keju itu kan bakso keju itu dapat kejunya 2 terus anakannya 2 gitu loh. Terus kalau bakso kayak cincang daging tenderloin itu dapat anakannya juga. Terus bakso telur pun dapat anakan. Nah kebetulan kalau saya pribadi saya suka pesan request khusus buat saya pribadi kan. Saya pesan bakso ini gitu loh. Ini bakso favorit saya yang isian semua gitu loh. Oke, jadi gitu. Sebenarnya bakso mantul ini bisa menggambarkan dari memang favoritnya Dewin gitu ya. Betul. Ada bakso telurnya dapat, kejunya yang melted dapat, terus ada tenderloinnya dapat gitu. Dapat. Kayak gitu. Menu favorit owner lah ibaratnya gitu ya nggak sih? Owner choice gitu kan. Jadi di Bakso Semok ini yang benar-benar curahan dari saya pribadi gitu kan. Saya suka apa ya saya curahkan gitu loh di sini. Oke, gitu. Nah, ini tentunya menarik, yang menunya itu menunya yang aman, yang bisa long last aja, maksudnya yang bisa sampai jangka waktu panjang gitu loh. Jangan sampai saya bikin menu yang kira-kira yang cuman booming sesaat doang buat nanti nggak bertahan, saya nggak mau kayak gitu. Pilihannya ya, gitu. Yang memang benar-benar buat continue nanti ke depannya gitu loh, bakal bertahan gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan berarti memang rasa masukan sendiri dari Dewin untuk menambahkan menu. Tapi ada juga nggak sih dari customer mungkin gitu, ada yang request, Kak mungkin boleh dong tambahin kayak gini-gini, mungkin kuahnya lebih kayak gini, atau mungkin dagingnya lebih kayak gini. Ada nggak masukan-masukan customer yang akhirnya dijalurkan
ke Kalau bakso? kayak gitu sih, masukan-masukan itu pasti kalau setiap kali saya ada di outlet, pasti ada aja sih masukan-masukan. Entah bikin bakso bening, kuahnya bening dong. Kalau bakso kuahnya pekat, iya itu kan full ada kaldunya bla 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 gitu loh. Saya kan ini nanti saya gendut gitu loh, kayak gitu. Cuma kita jelasin, mohon maaf Bu, kalau bakso bening, terus terang kita nggak bisa bikin kuah bening karena kan memang spesial dari bakso semok itu memang kuahnya berkaldu pekat gitu kan, dan memang ini yang membedakan bakso semok dengan bakso yang lain gitu loh. Iya, keren. Kalau bakso bening ya mungkin kan di semua tempat bakso, entah di pinggir jalan atau dimanapun kan orang bisa menemukan itu gitu loh. Nah justru yang bisa bedain itu sih kalau menurut saya pribadi, kenapa bakso semok pas opening bisa langsung booming gitu loh. Dan kebetulan yang mau kerjasama juga udah sampai ratusan kan gitu kan, ratusan orang gitu. Karena memang bedanya kita menu-menunya juga unik-unik gitu kan. Betul. Dan memang ada daya jualnya dan daya saingnya beda gitu. Kayak gitu. Itu akhirnya memang membuat bakso semok ini sangat terkenal dan memang udah mau memasuki hingga 2 tahun ini karena memang ya keunikan-keunikan tersebut gitu ya, memang akhirnya membedakan dengan saingan-saingan yang lain gitu. Iya, kalau kan mungkin kalau orang ngomongin bakso, mau bakso yang cuman di bawah 10.000 juga ada gitu loh. Kalau kita memang berani bakso semok, katanya baksonya kan lu memang dulu ya ada teman-teman ngomong, lu memang nggak takut bakso di samping lu itu murah banget gitu loh, kan cuma belasan ribu, lu mau bikin bakso di atas 20.000, lu mau kebanting gitu loh, kayak gitu kan pasti ada aja omongan-omongan kayak gitu. Betul. Kan orang kan ada yang ngerti produk, ada yang enggak gitu loh. Orang ngerti mungkin bakso itu bakso tepung doang kok gitu kan. Tapi kalau orang yang ngerti produk, buat bakso itu memang terbuat dari daging murni ya kan, digiling juga memang benar-benar daging. Tepungnya ya cuman buat perekat aja kan kayak gitu. Kalau orang ini mah pasti orang ngerti daging gitu kan, pasti ngomong ini pasti ini sih lu untung gak sih jualan yang begini gitu loh. Udah baksonya memang bener-bener daging, udah terus iganya juga lu punya iganya mahal, lu untung gak sih kayak gitu sih. Kalau yang orang terjun di kuliner yang ngerti sih pasti ngomongnya kayak gitu loh. Karena menurut orang yang karena memang punya kita memang bener-bener premium semua yang kita pakai. Betul. Kayak gitu. Dan keren. Nah, benar sih memang kalau misalnya yang nomor 1 kualitas gitu lah ya, betul. Dan akhirnya memang kalau misalnya kita memang maksimal, pasti orang yang lain akan mengikuti dan akhirnya menghargai sih hasil dari pilihan-pilihan kita sih. Itu keren banget sih memang dari Iya, makanya ini juga masukan memang sih perlu. Cuman kan kalau kita terus-terusan dengerin masukan-masukan terus-terusan kita goyah juga, kita juga bakal berantakan kan. Betul. Makanya nggak punya ciri khas sendiri. Betul. Jadi kalaupun memang ada yang ada yang komen yang negatif ataupun pasti ada aja yang namanya kuliner. Ya, saya berani bilang ya ini bakso semok ya punya ciri khas sendiri loh gitu loh. Entah kalau orang lain mau suka mau enggak ya. Bakso semok ya begini gitu loh kan. Kita nggak bisa membuat semua orang satu selera sama kita gitu loh. Kayak gitu sih. Kalau misalnya mau dibilang juga sebenarnya kan kayak memang dengan pilihannya sendiri daging premium dan memang untuk jangkauan harganya mungkin berbeda dengan saingan-saingan lainnya. Memang bakso semok ya target marketnya kali bisa dibilang ya memang berbeda juga. Level up kayak gitu sih. Oke. Nah, ini aku mau kilas balik sebentar nih dari awal pandemi ini aku ada lihat juga dari Instagramnya ada hashtag semok peduli. Nah, ini boleh di-sharing dikit dong nih dari Dewi ini apa nih? Ada kegiatan kebetulan ya, kalau kita itu sebenarnya walaupun belum ada pandemi juga memang suka ada kayak bencana alam kayak gitu. Kita sering datengin memang kayak gitu. Terus kita juga memang sisihin dari keuntungan dari bakso semoknya itu. Jadi jika ada pandemi, saya dan teman-teman saya menggalang dana. Jadi nanti sayanya datang sama teman-teman ke lokasi itu kayak gitu sih. Kayak gitu. Lebih ke pedulinya itu. Jadi bakso semok itu bukan hanya sekedar
tempat kuliner tapi tempat berbagi juga kayak gitu. Betul. Di awal juga kan Dewin tahu kan kalau misalnya emang kesejahteraan pekerja juga harus diperhatikan dan sebagainya macam, dan sekarang juga bantu teman-teman yang emang membutuhkan. Makanya Bakso Semok nih nggak, kalau misalnya emang makan di sana tuh nggak sia-sia gitu loh, maksudnya nggak cuman ngenyangin diri doang, tapi ngebantu juga yang lain. Iya betul. Jadi sebagian dari keuntungan kita sisihin untuk untuk bencana-bencana juga kayak gitu. Nah ini keren banget nih untuk obrolan hari ini. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan seorang pebisnis ya. Ini jadi salah satu contoh juga buat teman-teman Smartverse yang lagi nonton gitu untuk dari bisa mendapatkan sesuatu lah dari hasil obrolan kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton mungkin Dewin boleh sharing lagi nih kira-kira untuk kayak misalnya sosial medianya, mungkin untuk pemesanan dari jam operasionalnya, mungkin toko sebenarnya dine-in-nya buka dari jam berapa sampai jam berapa, dan ada mungkin informasi-informasi lain dalam sharing. Instagramnya bakso_semok pakai X ya ujungnya. Mantap. Lalu jam bukanya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke, 10 pagi sampai 10 malam ya. Outletnya baru ada di BSD, Peak, Bintaro, Karawaci, Gading Serpong, dan Bekasi. Gitu. Untuk selanjutnya nanti insya Allah ya akan buka di beberapa tempat lagi. Oke, amin. Untuk update-annya lihat di Bakso Semok. Di Bakso Semok di Instagramnya itu dia ya. Iya, update terus kok. Mantap. Oke. Nah, nih terakhir deh. Nih salah satu pertanyaan pamungkas nih. Nih untuk dari Dewin, mungkin ada kayak masukan nggak nih? Kira-kira buat teman-teman yang pengen mulai bisnis lagi ini, apalagi kan pada saat pandemi, apakah ini salah satu keputusan yang tepat atau tidak untuk membuka suatu bisnis dalam masa pandemi kayak gini? Kira-kira lebih bisnis kuliner ya? Gimana? Iya. Kalau buat saya pribadi sih, untuk sekarang aja mau buka outlet baru ya, agak-agak berat ya. Kalau buat ekonomi sekarang gitu loh. Cuman selama pandemi gini, ternyata saya itu terlalu banyak saingan. Justru ibu-ibu itu yang memang benar-benar kreatif, lebih kreatif daripada saya itu banyak gitu loh. Yang tiap hari di grup itu atau saya di Japri tiba-tiba bisa jualan risol, bisa tiba-tiba bisa jual empek-empek, atau bisa jualan bakso juga tiap projen gitu loh. Ternyata lebih update dibanding saya pribadi yang punya Bakso Semok itu sendiri gitu loh. Lebih luar biasa gitu loh. Peluang bisnisnya untuk pandemi ini sih saya lihat peluang bisnis dari segi kuliner dari ibu-ibu yang biasa di grup-grup saya sih cukup hebat ya. Gitu loh. Mereka karena mungkin stay at home jadinya mereka juga bingung mau ngapa-ngapain. Jadi mereka masak-masak dan bisa dijual lagi gitu loh. Kayak gitu. Kalau buat saya pribadi sih, karena saya belum ada projen, jadi saya tiap kali saya ditawarin, Dewin, ini saya jual ini, oh iya boleh, ini deh gojekin, yang akhirnya kulkas saya penuh, gitu loh, kehebatan ibu-ibu, gitu loh. Intinya sih mulai aja dulu lah ya, ibaratnya mulai dulu. Mulai aja dulu, mau dari kecil-kecilan kayak mau cuman online aja gitu loh, rezeki kita juga nggak tahu kan, gitu lewatnya dari mana gitu kan, kayak gitu. Pinter-pinter lihat kesempatan lah ya. Iya, justru ibu-ibu sekarang top-top pinter-pinter. Lebih pinter daripada yang punya outlet sendiri loh. Aduh. Keren. Oke deh, sip. Thank you banget ya. Thank you banget sekali lagi ya untuk Dewin udah join. Ini kita sudah sampai di ujung acara, udah sharing-sharing gimana kisahnya dari Bakso Semok, dan memang pada saat apalagi masa-masa krusial seperti ini, pandemi, kira-kira berjalannya kayak gimana. Tadi buat teman-teman juga pokoknya jangan lupa ya untuk cobain dari Bakso Semok ini. Tadi dari Nela sendiri gimana, Nel? Tadi udah coba kan? Pokoknya mantep, tebel, seger. Tuh. Cakep. 3 kata malah kan. Udah gue kasih gitu kan. Kayak jadi tagline aja, mohon maaf ya. Iya nih. Gitu, sip. Oke deh. Iya, makasih. Ya, pokoknya sukses terus. Makasih udah mau sharing-sharing. Udah mau bincang-bincang sama saya. Semoga
pandemi cepat selesai. Yes, Amin. tentunya. Jadi bisa. Jadi nggak ngejum nih ya, jadinya bisa. Iya, betul. Dine-in datang ke tempat kita ya, gitu. Mungkin nanti di lain kesempatan gitu ya, apalagi kalau misalnya nanti udah mulai buka di outlet-outlet di dekat Ciadan juga mungkin dekat Palmera ini nanti kita pastinya akan mampir gitu ya dengan barang-barang teman-teman. Gitu. Sukses terus untuk Bakso Semok, thank you banget dan tentunya terima kasih. Rencana-rencananya sampai hingga akhir 2020 dapat lancar terus. Terrealisasikan, betul. Gitu. Amin. Oke deh, thank you banget Smarters juga yang udah nonton. Gua Danella pamit undur diri dulu. Kita akan balik lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Bye.